Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David. Baik, sebelum tahu kelas kita pagi ini, pada level pertama juga sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wazidna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program kita masih dengan Daily Reflection. Ini Mei yang ke-27 ya. Bahwa kita tidak mengubah dunia dengan kata-kata gitu ya, dengan banyaknya yang kita lakukan ya. Intinya tuh kita tidak mengubah dunia dari posisi human doing gitu ya. Jadi bukan dengan kata-kata, bukan dengan yang dilakukan, tetapi dunia itu berubah gitu ya. Dunia itu berubah karena konsekuensi dari kemenjadian kita. Jadi dalam hal ini perubahan dalam dunia itu berarti selalu dimulai dari perubahan konteks gitu ya. Tidak bisa dimulai dengan perubahan konten. Jadi jika ingin berubah, maka mulai dari memikirkan perubahan konteks gitu. Atau jika ingin suatu perubahan, maka ubahlah terlebih dahulu konteksnya. Ubah konteksnya. Maka dari itu setiap pejalan spiritual, setiap pelaku spiritual sebenarnya adalah sudah include melayani dunia. Sudah include melayani dunia. Mulai dari konteks gitu. Mulai dari konteks. Tidak bisa dimulai dari konten gitu. Dan kalau kita lihat lagi misalnya proses perubahan itu, tahapan perubahan, itu kan dia dimulai dari konteks pertama gitu ya. Konteks satu atau paradigma pertama. Kemudian paradigma satu ini menghasilkan anomali. Anomali itu suatu keadaan yang tidak normal. Tidak normal lagi. Atau gejala awal gitu ya. Gejala awal dari
ketidak seperti itu, ketidak apa namanya, ketidaklengkapan. Ketidaklengkapan sistem gitu ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Seperti itu. Anomali. Hanya kadang-kadang itu diri itu punya apa ya? Dia terikat pada kebiasaannya. Terikat pada kebiasaannya sehingga anomali, gejala awal daripada ketidakmampuan sistem itu dianggap bisa ditoleransi. Maka terjadilah normalisasi. Gitu. Jadi konteks satu atau paradigma satu itu adalah statusnya normal. Gitu. Jadi di tahap anomali ini kan, meskipun paradigma satu sudah menunjukkan ketidakmampuannya, kelemahannya, tetapi oleh masyarakat atau secara spiritual itu oleh aku itu apa namanya, terjebak pada kebiasaan, karena memang kalau menerima anomali sebagai sesuatu fakta kelemahan, maka itu tentu menimbulkan kecemasan, suatu ketidakpastian gitu. Suatu ketidakpastian. Dan itu mengguncang ya. Artinya akan proses akan bergulir ke tahapan selanjutnya, yaitu krisis. Krisis. Jadi normalisasi ini berbahaya gitu. Normalisasi itu juga terjadi dalam tahapan spiritual yang kemudian itu dinyatakan sebagai mereka-mereka yang tidak bisa kembali kepada kebenaran. Dalam hal ini kalau dilihat secara historis berarti mereka yang tidak bisa maju dalam kehidupan. Karena mereka tidak ingin meninggalkan konteks lama. Padahal konteks lama itu nyata-nyata telah terlihat, telah memperlihatkan ketidakmampuannya, ketidakmampuan dalam menjawab persoalan-persoalan hidup gitu. Itu jadi anomali ini bisa dibilang sebagai apa ya? Dia bisa menjadi titik awal untuk
dinaikkan untuk ke tahap krisis, atau ini adalah titik awal untuk memperkuat normalisasi gitu ya. Dan krisis itu dinyatakan terlewati jika sudah ada temuan konteks kedua. Konteks dua atau paradigma kedua. Inilah yang disebut sebagai fase revolusi, gitu. Fase rekontekstualisasi. Jadi fase revolusi. Setelah ini baru terjadi proses penyesuaian kembali. Ya, penyesuaian kembali sehingga muncul kenormalan baru gitu. New normal. Muncul kenormalan baru. Jadi memang perubahan dalam dunia itu selalu mulai dari konteks. Dan secara spiritual itu kan kita paham bahwa ada berbagai macam ragam konteks dalam mengekspresikan kesejatian atau keilahian gitu. Ada ragam posisi aku dalam mengekspresikan kesejatian atau keilahian gitu. Ini cara membacanya tuh ya ada ragam konteks dalam mengekspresikan kesejatian, keilahian gitu atau keilahian. Jadi jika ingin perubahan dalam hidup, maka mulai dari memahami bahwa konteks harus berubah, tidak bisa itu dimulai dari konten. Tidak bisa dimulai dari perubahan konten. Baik itu konten melalui perkataan maupun konten yang bersifat perbuatan. Perbuatan. Dan bukan berarti itu kata-kata atau perbuatan itu tidak ada nilainya. Ada nilainya. Tetapi dia kata-kata, perbuatan itu bernilai dalam konteks tertentu gitu. Hanya saja memang sebagian besar dari masyarakat atau diri kita sendiri itu buta konteks. Dia mengalami kebutaan paradigma, itu bore itu. Seperti itu. Seperti itu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting gitu.
Saya kira itu untuk pagi ini. Jadi jika ingin melakukan perubahan dalam dunia, terutama dalam dunia secara subjektif gitu ya, dalam dunia subjektif itu baik perubahan di tubuh, keluarga, suku, bisnis, komunitas. Ini kan sebenarnya subjektif gitu. Maka perhatikan konteks subjektifnya. Ini sebenarnya dunia subjektif. Ini konteks subjektif gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Aswar. Bagi teman-teman yang mau menyimak ulang rekaman titik balik perubahan, bisa kunjungi di channel Evolusi Jiwa ya. Channel. Baik, kita akhiri pagi ini, kita ketemu lagi Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi.